Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memangnya ada yang mau bertamu ke rumah orang ketika maghrib? Maghrib adalah saat di mana matahari sudah tenggelam, namun masih muncul dengan sinar yang kadang-kadang berwarna jingga atau merah menyala. Pada waktu itulah, orang tua biasanya menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan menghentikan aktivitas di luar rumah. Mereka percaya bahwa pada saat maghrib tiba akan banyak syaitan dan jin yang berkeliaran. Oleh karena itulah, umat Islam diperintahkan untuk segera menutup pintu-pintu rumah dan jendela sambil mengucapkan bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah, sebab ketika itu setan sedang bertebaran di muka bumi. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka jika ingin keluar. Tutuplah pintu-pintu rumah kalian dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu-pintu yang tertutup. Tutup pula bekas minuman dan makanan kalian, walaupun dengan meletakkan sesuatu di atasnya, dan matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, sangat jelas perintah Rasulullah SAW untuk menutup pintu-pintu rumah dan menahan anak-anak kita agar tidak bermain atau berkeliaran di luar rumah ketika menjelang maghrib. Sebab di waktu maghrib tiba, syaitan dan jin bertebaran di muka bumi. Mereka akan memasuki rumah-rumah yang terbuka dan akan mengganggu anak-anak dan wanita-wanita hamil. Mungkin ada yang pernah mendengar nama Ummu Sibyan ataupun tidak sebelum ini. Ummu Sibyan adalah kaum jin dari gender wanita yang suka mengganggu wanita-wanita hamil dan anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun. Sebab itulah, bayi yang baru lahir harus diazankan terlebih dahulu agar bayi itu tidak diikuti oleh jin Ummu Sibyan ini. Jin Ummu Sibyan memiliki rupa yang sangat menyeramkan. Berambut panjang, matanya besar, bertanduk, dan dapat merayap di dinding seperti cicak. Sebenarnya apa pekerjaan jin Ummu Sibyan ini? Pekerjaan jin Ummu Sibyan tak lain dan tak bukan adalah untuk mengganggu wanita-wanita yang sedang hamil dan bayi-bayi yang baru lahir serta anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Di samping itu, jin Ummu Sibyan juga dapat mengikat rahim wanita serta membunuh bayi yang masih dalam kandungan. Sehingga bayi yang dikandung oleh korbannya akan mengalami keguguran atau akan mengakibatkan mandul. Seperti yang diceritakan dalam kisah jin Ummu Sibyan dengan Nabi Sulaiman, jin ini mengatakan ia bisa masuk ke dalam rahim perempuan dan mengikat rahimnya, serta menyumbatnya dengan tujuan agar korbannya tidak bisa mengandung. Diceritakan pula bahwa jin ini masuk dalam rahim wanita yang sedang hamil
dan menendang janin yang sedang tumbuh dalam kandungannya, maka berlakulah keguguran dan jadilah rahimnya kosong. Sungguh sangat mengerikan, bukan? Lantas, bagaimana ciri-ciri bayi atau anak yang terkena gangguan jin Umusibyan? Di antara ciri-cirinya adalah bayi akan menangis melalak dengan mata terbelalak memandang ke atas atau ke sudut ruangan tertentu. Anak-anak terjatuh dari tempat tidurnya, seolah-olah seperti ada yang mendorongnya, mengigau sambil mengemerutukkan gigi berulang kali, dan demam panas setelah sholat asar. Dampak yang ditimbulkan dari gangguan tersebut sangat berbahaya. Pasalnya, gangguan jin Umusibyan ini dapat menyebabkan penyakit sawan tangis, autisme atau overhiperaktif, nakal, keras kepala, malas, dan berbagai komplikasi otak lainnya. Cara pengobatan pada bayi atau anak yang terkena gangguan jin Umusibyan ini dapat dilakukan dengan cara tiarapkan anak, dan biarkan pandangannya melihat ke arah dinding atau ke pojok ruangan tertentu. Bacakan ayat kursi dan 3 surat Qul, kemudian tiupkan ke ubun-ubunnya sampai berhenti menangis. Atau boleh juga ditiupkan ke tangan ayah bunda, lalu usapkan ke seluruh tubuhnya. Setelah semua dilakukan, kemudian halau jin Umusibyan dengan bahasa sendiri, seperti misalnya, "Wahai Umusibyan, pergilah kau keluar dari rumahku dan jangan ganggu anak-anakku." Insya Allah, jin Umusibyan akan pergi. Adapun ciri-ciri pada wanita hamil adalah dia akan mengalami rasa sesak di dada terutama setelah waktu asar, yang mungkin berlangsung sampai tengah malam. Kusut pikirannya, sakit di bagian tulang belakang, mengigau ketika tidur, serta bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Cara pengobatan pada wanita hamil yang terkena gangguan jin Umusibyan adalah dengan cara bacakan doa-doa untuk menghindari dari gangguan setan, termasuk doa-doa untuk menghindari dari gangguan sihir, seperti surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Al-Mu'awwizat pada 1 sendok madu asli dan kurma untuk dimakan setiap hari sebelum sarapan. Bisa juga dibacakan doa-doa tersebut pada minyak zaitun untuk dioleskan pada bagian dada dan dahi, serta pada bagian tulang belakang yang dirasa sakit sebelum tidur. Oleh karena itu, agar keluarga kita terhindar dari gangguan jin Umusibyan ini, maka apabila menjelang maghrib tiba, bersegeralah masuk ke dalam rumah. Tutup pintu-pintu rumah, jendela, dan tempat-tempat makanan dan minuman dengan menyebut nama Allah, serta tidak mengangkat pakaian atau jemuran di waktu maghrib, atau yang sudah bermalam di luar rumah. Bersegeralah melaksanakan sholat maghrib dan bacalah Al-Quran setelahnya, dan mintalah perlindungan kepada Allah. Sayangi keluarga, dan biarkan waktu maghrib menjadi jalan bagi Umusibyan untuk merusak keharmonisan rumah tangga kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.